Setelah menerima pembangkit tenaga listrik dari aliansi monster guntur, leluhur tua monster guntur langsung merobek ruang dan kembali ke keluarga monster guntur dengan Great Divine Ability dan Qin Yichen dan yang lainnya. Qin Yichen juga iri dengan sarana pembangkit tenaga listrik top realm bumi ini. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin dia masih menyamar? Orang yang diselamatkan dapat dengan mudah dikembalikan ke klan. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa meskipun dia benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi, saya khawatir dia tidak bisa bertindak arogan. Pada saat itu, ketidakberdayaan adalah pembangkit tenaga listrik di level ini. Namun, dia hanya menjaga tempat berkembang biak ras manusia. Tidak ada gerakan impulsif yang dilakukan. Bagaimanapun, dia adalah tulang punggung ras manusia. Jika dia menyelamatkan ras manusia di 10.000 benua, saya khawatir pembangkit tenaga listrik teratas dari ras tingkat penguasa itu tidak akan duduk diam. Di antara klan Lei Yao, Lei Qijin tidak banyak bertanya, tetapi biarkan mereka beristirahat untuk pertama kalinya. Karena dia juga tahu bahwa tulang punggung ini tidak beristirahat dengan baik selama berbulan-bulan. Qin Yichen juga menerima undangan dari klan monster guntur dan untuk sementara menetap di kota Lei Divine. Tetapi pembangkit tenaga manusia itu, dia membiarkan King Zhengyi diam-diam membawa kembali ke klan Azure Sable. Meskipun aksi kali ini, klan Azure Sable terlibat, tetapi dibandingkan dengan keluarga monster petir, mereka masih harus terlihat lebih aman. Ada anak muda yang berteman dengan dua ras setingkat dewa. Keluarga kekaisaran jahat besar pasti tidak akan melawan klan Azure Sable. Begitu Anda melakukannya, Anda tidak hanya perlu khawatir tentang dua ras tingkat dewa legendaris, tetapi juga itu mungkin membuat orang-orang kuat yang ingin berhubungan dengan ras para dewa melakukan kekerasan. Meskipun tampaknya kekuatan klan Azure Sable jauh lebih buruk daripada monster petir, energi tersembunyinya pasti cemburu pada Chang Yuan yang jahat. Ada area khusus di pusat kota Lei Divine. Ada banyak candi di daerah ini. Hanya anggota tingkat tinggi dari keluarga Lei Yao yang bisa memasukinya. Di sebuah kuil di kawasan ini, ada sinar kemasan yang terang menembus cahaya. Di tengah aula besar, ada siluet ramping. Selama Anda melihat sepintas, Anda tahu bahwa orang ini sama sekali bukan anggota keluarga monster petir. Tetapi aula yang dia tempati hanyalah beberapa tetua yang telah memberikan kontribusi besar pada perlombaan berkualifikasi untuk terlibat. Hai, True Origin yang agung membengkak di aula besar. Di bagian atas siluet ramping, pusaran True Origin terbentuk secara langsung. Pusaran itu berbentuk ember, dan salah satu ujungnya dihubungkan ke bagian atas kepalanya. True Origin yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan gila-gilaan. Di tubuhnya, sinar cahaya berkelap-kelip, bahkan di kulitnya, ada cahaya kemasan terang yang berkedip-kedip, dan di antara getaran kulit, rasa kekuatan yang luar biasa dipancarkan, dan bahkan udara beresonansi dan memancarkan. Suara mendengung sedikit. Untuk waktu yang lama, True Origin yang agung akhirnya menghilang perlahan, dan sinar cahaya yang menyebar juga berangsur-angsur menghilang. Wajah muda muncul di pandangan. Siluet ini persis seperti Qin Yichen. Setelah beberapa saat, mata tertutup Qin Yichen akhirnya terbuka perlahan. Di antara mata gelap itu, seberkas cahaya yang luar biasa berkedip-kedip, dan saat itu, seolah-olah udara telah terkoyak oleh kehidupan. Satu seteguk udara kotor, juga perlahan dimuntahkan dari mulutnya. Segera, tubuh Qin Yichen bergetar sedikit, dan kerangka tubuh tiba-tiba meledak menjadi retakan. Alam akhirnya solid. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Yichen telah bermeditasi di sini. Meskipun di reruntuhan 10.000 bui keluarga kekaisaran, dengan bantuan 3 jamur roh matahari, dia berhasil menembus ke tingkat suci, tetapi dia tidak punya waktu untuk tenang. Ranah padat. Sekarang, dia akhirnya menstabilkan alam, dan suasana yang sedikit lapang juga menjadi tebal dan kental. Senior suci, Qin Yichen memegang tinjunya sedikit dan merasakan kekuatan yang kuat datang dari dalam tubuh. Dia juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Sekarang datang dan coba kekuatan itu. Setelah gumaman, mata Qin Yichen kembali tertutup. Kekuatan Bloodline, sekarang. Dengan suara minuman rendah, mata Qin Yichen tiba-tiba terbuka, dan di mata gelap itu, bahkan ada garis darah kecil. Bang! Saat berikutnya, nafas yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, dan akhirnya hantaman itu berhenti di bawah penghalang aula besar di sekelilingnya. Pada Qin Yichen, kilau True Origin tidak lagi murni kemasan, dan ada beberapa sinar berwarna darah di dalamnya. Dibandingkan dengan True Origin emas murni, True Origin ini sedikit lebih keras dan lebih mendominasi, tetapi di mata yang dipenuhi darah itu, tidak terlalu berdarah. Sekelompok tetua kedua pada umumnya kejam, tetapi mereka memiliki sinar cahaya yang sangat tenang. Meskipun Bloody Clan dapat menelan Bloodline Strength, metode mereka terlalu kasar, sama sekali tidak mengerti kegunaan sebenarnya dari Bloodline Strength. Qin Yichen berbisik, pikirannya bergerak, dan kondensasi yang menyebar, bersinar, seperti kilat memadat menjadi sepasang sayap besar di belakang kedipannya. Siu. Dengan munculnya sayap ini, sosok Qin Yichen tiba-tiba menghilang, dan di aula besar, cahaya berdarah menjara dengan cepat. Di bawah gerakan ekstrim ini,
Sosok Qin Yichen tiba-tiba berhenti. Di belakangnya, seberkas pijaran cahaya berkumpul, dan siluetnya berangsur-angsur mengeras. Kecepatannya meningkat hampir 50%. Melalui sinar cahaya itu, samar-samar aku bisa melihat, ada senyuman di wajah Qin Yichen yang sulit disembunyikan. Coba kekuatannya lagi. Saat pikiran bergerak, sepasang sayap di belakang Qin Yichen tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, sinar cahaya menyatu di lengannya. Saat berikutnya, Qin Yichen melangkah keluar, dan tangan kanannya tiba-tiba meledak. Bang! Dengan ledakan tinju ini, udara di depannya dievakuasi dalam sekejap, dan ruang itu sepertinya terdistorsi jika tidak tahan dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Hampir dalam sekejap mata, gelombang udara merobek ruang, dan dengan keras menggedor dinding samping aula besar. Tiba-tiba, lapisan pelindung ada lingkaran riak, dan saat berikutnya, kekuatan dahsyat juga meledak, dan riak itu bergetar semakin gila. Kaca! Setelah beberapa saat, lapisan penghalang pelindung yang dapat menahan hantaman raksasa puncak benar-benar robek, dan tembok istana yang tidak bisa dihancurkan juga langsung dibombardir.